Inilah awal mula seorang suami mengetahui jika istrinya telah berselingkuh. Saat sedang membersihkan mobil yang sering dipakai sang istri, pria ini justru menemukan sebuah petunjuk, di mana di kehidupan sebelumnya, sang suami yang telah pensiun ini menjadi seorang pengangguran, hingga ia harus bertukar tempat dengan istrinya, yang kini sedang memiliki karir yang cukup bagus dan memiliki penghasilan lumayan. Hingga Minky pun setiap hari memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan Bora istrinya, yang selalu sibuk di kantor dan sering pulang terlambat karena alasan lembur. Namun Minky tak pernah keberatan untuk merawat putri mereka satu-satunya itu karena ia memang sangat menyayangi Yun, putri kecil mereka. Setiap harinya Yun ia titipkan pada tetangga mereka agar ia dapat pergi mencari pekerjaan, dan setelah itu duduk membaca buku-buku tentang kisah cinta di taman bacaan milik sahabatnya, dan akan menjemput kembali Yun saat hari mulai senja. Dan hari itu tanpa sengaja Minky bertemu dengan teman lamanya yang masih mengingat wajahnya, yang ternyata mereka berada di gedung apartemen yang sama. Minky pun sempat berkenalan dengan putra Miyuk saat membawakan barang-barangnya ke apartemennya. Dan seperti biasa, saat ia pulang, Bora sang istri belum menampakkan batang hidungnya, hingga Minky pun harus memberikan makan pada putri mereka. Namun ia menemukan semut pada 2 kaleng susu milik Yun, putrinya. Sementara Bora istrinya ternyata pulang ke apartemen selingkuhannya dan bermesraan di sana, di mana pria selingkuhannya tersebut tak lain adalah karyawan di tempatnya bekerja. Dan ia memiliki kebiasaan memotret Bora dan mengumpulkannya ke dalam sebuah album foto karena ia sangat memuja wanita bersuami itu. Bahkan ia menyimpan surat cinta yang pernah dikirimkan Bora untuknya, dan ia tak pernah melepaskan cincin tanda ikatan cintanya bersama Bora dari jari manisnya. Dan setelah keduanya selesai, ia pun menemani Bora hingga perempatan jalan sebelum Bora pulang ke apartemennya, di mana malam itu ia memberikan kunci apartemennya pada Bora agar kekasihnya itu dapat masuk menemuinya kapan saja ia mau. Dan malam itu Minky yang tertidur tiba-tiba terbangun saat mendengar suara seseorang yang berada di kamar mandi dan bertanya kapan istrinya pulang. Namun Bora menjawab jika ia kelelahan dan meminta untuk membahasnya lain waktu. Dan begitulah hari-hari yang dilalui kedua pasangan itu, di mana bukan tak mau bekerja, namun sepertinya belum ada perusahaan yang ingin menerima Minky bekerja, hingga ia pun selalu mendapatkan penolakan setiap lamarannya, yang berakhir dengan kembali duduk membaca buku-buku tentang kisah cinta di taman bacaan milik sahabatnya. Dan berbelanja kebutuhan pokok pun kini menjadi tugas Minky, di mana ia sangat terbiasa dengan aktivitas itu, dan terkadang berbelanja bersama teman lamanya karena mereka berada di satu gedung apartemen yang sama. Sementara Bora tampak sibuk sendiri berbelanja untuk kebutuhan dirinya tanpa mengajak suami dan putrinya. Ternyata ia telah berjanji akan bertemu kekasih gelapnya, namun karena rasa bersalah dalam dirinya yang akhir-akhir ini sering muncul, membuatnya mencoba untuk menghindari sang selingkuhan. Namun saat tiba di rumah, ia pun kembali merasa bosan dengan aktivitas Minky yang ia anggap tak berguna, karena berpikir jika sang suami hanya duduk santai seraya menonton sinetron di televisi. Seperti hari itu, Bora sangat kesal karena Minky yang sudah pulang lebih dulu justru tak menjemput putri mereka di rumah tetangga. Namun Minky segera meraih putri mereka dan mengurusnya. Dan seperti biasa, Minky akan selalu melakukan tugas ibu rumah tangga dan menyiapkan makan malam untuk mereka. Tapi semua pekerjaan itu ia lakukan dengan ikhlas dan senang hati. Dan Minky pun kembali melanjutkan menonton sinetron favoritnya saat telepon itu berbunyi, yang ternyata kekasih gelap Bora menghubunginya karena ia masih menunggu kedatangan Bora di kafe itu. Namun pria itu hanya terdiam saat mendengar jika Minky yang menjawab panggilan itu. Lalu ia pun menutupnya. Bora yang menyadari jika itu adalah panggilan dari sang selingkuhan pun menjadi galau. Ia pun menumpahkan kekesalannya pada Minky dan mengatakan jika ia lelah namun harus membawa pekerjaannya ke rumah. Sementara Minky yang menganggur tampak tak berusaha mencari pekerjaan, sedangkan ia yang harus bekerja membiayai kebutuhan hidup mereka, membuat Minky tersinggung dan berkata jika Bora tak perlu mengingatkan dirinya jika ia kini sebagai pencari uang di keluarga mereka. Keduanya pun berdebat, dan saat Minky sedang membersihkan mobil yang selalu dipakai Bora, tiba-tiba ia menemukan secari kertas parkir di dalam mobil itu, lalu mencatatnya, di mana kejenuhan yang dirasakan Bora membuat wanita itu bagaikan patung hidup saat melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Sangat berbeda saat ia sedang bersama kekasih gelapnya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Pria ini tak menyadari jika istrinya telah berselingkuh dengan teman satu kantornya. Bahkan dengan keramahannya, Minky pun menawarkan kekasih gelap istrinya itu untuk makan malam bersama. Namun pria itu menolaknya dengan halus seraya mengatakan jika ia sudah memiliki janji. Dan malam itu, Minky yang merasa heran karena melihat kebiasaan Bora yang melepas sepatunya saat di kantor, dijawab Bora dengan cengiran tanpa jawaban. Tiba-tiba Minky menginjak rem mendadak karena ia hampir saja menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang. Lalu berkata pada Bora jika ia harus membawa mobil itu ke bengkel kecil karena merasakan
fast rem mobil itu sudah aus, membuat Bora merasa risih karena ia menganggap Minky terlalu perhitungan. Saat Minky bertanya apakah Bora ingin ikut bersamanya ke bengkel, Bora pun memutuskan untuk turun di jalan itu agar Minky dapat membawa mobil itu ke bengkel sendirian, sementara ia akan pulang menaiki taksi. Namun ternyata wanita itu pergi menemui selingkuhannya di apartemennya, di mana Bora yang tampak galau menggedor-gedor pintu apartemen itu karena kekasih gelapnya tak juga membukakannya, hingga membuat tetangga keluar karena merasa terganggu. Yang akhirnya pria itu pun membukakan pintu tersebut. Ternyata ia cemburu dengan kedatangan Minky ke kantor tadi sore dan bertanya mengapa Bora tak membawa kunci yang diberikannya, yang dikatakan Bora jika ia lupa. Namun ternyata Minky yang menemukan kumpulan kunci milik Bora ke tukang kunci untuk menduplikasinya. Lalu ia pun pulang ke rumah dan kembali membuat surat lamaran pekerjaan seperti biasa, dan tertegun saat melihat cincin pernikahan di jarinya. Ia sangat mencintai Bora, istrinya. Namun apa yang dilakukan Bora? Wanita ini justru dengan asik bermesraan dengan pria selingkuhannya itu. Namun saat selesai, Bora melihat jika ada sikat gigi baru di wastafel itu membuatnya kesal. Dan saat pria itu menemukan Bora yang terdiam, Bora pun mengatakan jika ia ingin mengakhiri hubungan mereka, dan berkata jika ia tak ingin, pria itu meletakkan barang-barang miliknya di sana karena ia hanya ingin memakai barang-barang milik pria itu seolah mereka adalah sahabat, ucapnya. Lalu keduanya pun berbaikan. Keesokan harinya, saat Bora dan pria itu sibuk di kantor mereka, Minky mendatangi apartemen pria tersebut dan mencoba masuk menggunakan kunci milik Bora yang sudah diduplikasinya itu. Dengan mudah, ia pun membukanya dan menyelinap masuk ke dalam apartemen yang kuncinya ada pada sang istri. Minky benar-benar penasaran siapa pemilik apartemen itu dan perlahan menyusuri ruangan tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada lembaran-lembaran foto yang berserakan di atas meja, yang ternyata ia melihat begitu banyak foto Bora istrinya dengan berbagai macam momen, dan terpaku saat melihat kemesraan Bora dan pria itu. Saat membalikan album tersebut, ia pun tertegun saat melihat foto pria itu yang sedang memeluk Yun, putri kecil mereka, membuat Minky benar-benar tertekan. Dan saat pulang ia pun hanya duduk diam, membuat Bora yang melihat sikap Minky yang tak biasanya menjadi bingung dan bertanya apakah sang suaminya lelah. Sungguh tak terbayangkan apa yang dirasakan oleh seorang suami yang mendapatkan bukti perselingkuhan sang istri yang sangat dicintainya. Ia pun bertanya pada Bora apakah selama ini wanita itu menikmati hidupnya. Yang dijawab Bora dengan gugup seraya mengalihkan percakapan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Sementara Minky tampak berat menahan sesak di hatinya, namun ia hanya dapat memandangi wajah polos putri kecil mereka tanpa dapat meluapkan kemarahannya. Hingga keesokan harinya, Bora pun dibuat heran melihat sikap sang suaminya yang tampak tak seperti biasanya, dan hanya duduk diam tak menggubrisnya saat ia akan pergi. Dan wanita itu kembali bersama kekasih gelapnya menghabiskan hari mereka dengan pergi ke sebuah tempat untuk membeli seafood. Namun saat berada di apartemen pria itu, Bora pun dibuat terdiam demi melihat keperluan bayi yang disimpan, membuat Bora kesal dengan apa yang dilakukan pria itu. Ternyata Yun, putri mereka, sebenarnya adalah darah daging pria itu. Bora pun kesal dan bergegas pergi. Namun karena kekesalannya, Bora pun lengah dan menabrak mobil seorang pengendara. Saat pulang, ia pun melakukan tugasnya membersihkan apartemen mereka sementara Minky belum pulang. Namun saat ia tengah membersihkan wajahnya, tiba-tiba matanya tertegun saat melihat foto dirinya yang telah lampau terpasang di sisi cermin itu, membuatnya memeriksa dompet itu dan merasa heran mengapa foto itu tiba-tiba terpajang di sana. Yang akhirnya hal itu membuat perasaannya semakin tak menentu dan merasa aneh dengan dinginnya sikap Minky. Bora pun berusaha melakukan pekerjaan ibu rumah tangga itu termasuk merawat Yun, putri mereka, dan meminta maaf pada Minky atas sikapnya yang akhir-akhir ini ia rasa kelewat batas, di mana tiba-tiba telepon itu berbunyi. Namun saat menjawabnya, panggilan itu tiba-tiba terputus, membuat Bora tampak kikuk seakan mengetahui siapa penelpon tersebut. Lalu Minky pun berkata jika ia akan pergi membawa mobil mereka yang tadi sore ditabrakan oleh Bora, dan segera berpamitan. Di mana saat Minky pergi, telepon itu pun kembali berbunyi dan Bora pun menjawabnya. Wanita itu benar-benar terkejut demi mengetahui jika pria selingkuhannya telah berada di depan apartemennya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, guys? Lanjut ke part berikutnya. Beginilah jika seorang wanita yang berselingkuh tega mengorbankan buah hatinya sendiri agar dapat bertemu dengan pria selingkuhannya, di mana ia memasukkan obat tidur ke dalam susu putri kecilnya agar dapat leluasa pergi menemui sang kekasih gelap. Di mana sebelumnya saat sang suami pergi ke bengkel, tiba-tiba selingkuhannya menghubunginya untuk bertemu. Pria itu merasa tak terima keputusan Bora yang ingin mengakhiri hubungan gelap mereka. Namun Bora berusaha menghindarinya, tapi ternyata sang selingkuhan berbuat nekat dengan mendatangi apartemennya, hingga Bora yang merasa kesal pun tak dapat berbuat apa-apa selain menuruti keinginan
keinginan sang selingkuhan dan memintanya untuk bertemu 30 menit lagi di sebuah kafe yang letaknya tak jauh dari apartemennya. Lalu Bora pun mencoba menidurkan putrinya, namun seakan tahu, sang putri pun tetap tak memejamkan matanya. Hingga wanita itu pun nekat memasukkan obat tidur itu ke dalam minuman sang putri tanpa mengetahui jika susu milik putrinya telah banyak dimasuki semut di dalam wadahnya. Lalu ia pun menidurkan putrinya, hingga akhirnya Yun pun tertidur lelap. Dan dengan menahan tangis, Bora pun meletakkannya di tempat tidur. Ia pergi menemui sang pria seraya memintanya untuk dapat memahami keinginannya untuk berpisah. Bora seakan baru menyadari jika tak seharusnya ia melakukan semua pengkhianatan itu. Namun pria itu berkata jika ia hanya ingin hubungan mereka terus berlanjut, terlebih Yun adalah putrinya, membuat Bora benar-benar kalut. Saat Minky tiba di rumah, ia pun terpaku saat menemukan semut di dalam botol susu putrinya dan bergegas memeriksa keadaan putrinya yang ternyata bocah itu mengalami demam tinggi. Dengan panik, Minky pun bergegas membawa putrinya ke rumah sakit. Dokter pun segera menyarankan untuk memeriksa darah Yun. Minky tampak terpukul demi melihat keadaan putri kecilnya yang sangat menderita. Sementara Bora tertidur kelelahan di samping pria itu. Hingga akhirnya pria itu membawa Bora pulang. Dan karena keadaan Yun tak serius, dokter pun mengizinkan Minky untuk membawa putri kecilnya pulang. Minky pun segera pulang ke apartemen mereka. Ia terus memeluk tubuh putri kecilnya yang tertidur. Namun saat ia berjalan menuju apartemen mereka, tiba-tiba ia tertegun demi melihat pemandangan yang sangat menyakitkan di depan sana, di mana Bora tampak berpelukan erat dengan rekan kerjanya itu. Saat Bora masuk, pria itu berjalan dengan langkah gontai ke arah di mana Minky berdiri. Minky pun berusaha bersembunyi agar pria itu tak melihatnya. Namun saat ia akan masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba Minky menghentikan langkahnya dan kembali menutup pintu itu. Keesokan harinya, Minky pun menghubungi kantor Bora dan meninggalkan pesan jika ia akan pergi ke tempat di mana ia akan menghadiri acara pemakaman seorang kerabatnya yang meninggal. Lalu Minky pun meminta bantuan teman lamanya untuk mengantar dirinya ke stasiun. Namun saat Myung pergi, Minky pun bergegas turun dari kereta itu, yang ternyata ia tak berangkat dan justru pergi ke apartemen pria selingkuhan istrinya. Lalu mengambil beberapa benda seperti helaian rambut dan sebuah pisau lipat milik pria itu. Sementara malam itu, Bora yang sudah tiba di apartemennya pun sedang membersihkan wajahnya. Ketika tiba-tiba matanya tertegun demi melihat foto dirinya saat berada di apartemen sang selingkuhan, membuat wajahnya pucat pasi dan bergegas menghubungi pria itu dan bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Membuat pria itu justru menjadi bingung. Yang seketika sang suami yang meradang pun tiba-tiba muncul dan langsung menghantam Bora istrinya. Selain menghubungi kembali ponsel itu, hingga selingkuhan sang istri pun mendengar suara tercekat sang kekasih gelap di seberang telepon, di mana Bora pun tampak tak berdaya demi menyadari siapa orang yang telah menyerangnya. Tak lain adalah suaminya sendiri yang menyimpan rasa dendam karena perbuatannya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Wanita yang berselingkuh ini terkejut ketika tiba-tiba matanya tertuju melihat foto dirinya saat berada di apartemen sang selingkuhan, membuat wajahnya pucat pasi dan bergegas menghubungi pria itu dan bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut, membuat selingkuhannya justru menjadi bingung. Namun tiba-tiba listrik padam dan seseorang telah mencabut kabel telepon tersebut, yang seketika sang suami yang meradang tiba-tiba muncul dan langsung menghantam Bora istrinya dan tak lupa menghubungi kembali ponsel itu hingga selingkuhannya pun mendengar suara tercekat Bora dari seberang telepon, di mana Bora pun tampak tak berdaya demi menyadari siapa orang yang telah menyerangnya. Tak lain adalah Minky suaminya yang telah menyimpan rasa dendamnya karena perbuatannya. Minky pun seakan kehilangan kendali dan mengayunkan belati milik rivalnya itu berkali-kali ke tubuh Bora yang akhirnya meregang nyawa. Sungguh mengerikan apa yang terjadi, di mana akibat perbuatannya Bora harus menerima balas dendam sang suami yang tersakiti. Setelah membereskan semuanya, Minky pun meletakkan DNA milik sang rival di dekat tubuh sang istri. Lalu ia pun menghilangkan jejaknya dan turun ke bawah. Saat membuang pakaian dalam Bora ke tempat sampah, ia pun melihat pria itu yang berlarian dan menggodor pintu apartemen mereka dengan panik, yang tentu saja Bora istrinya tak akan pernah membukakan pintu itu. Lalu ia pun bergegas pergi ke apartemen pria tersebut dan meletakkan DNA itu ke beberapa ruang apartemen sang rival. Lalu Minky pun kembali menaiki kereta itu menuju wilayah yang seharusnya ia datangi tadi pagi untuk mendapatkan alibi. Dan keesokan harinya, sang tetangga yang sudah dititipkan putri mereka pun datang untuk mengambil beberapa barang keperluan untuk Hyun, putri pasangan itu, dengan membawa catatan yang diberikan oleh Minky. Namun saat ia membuka pintu itu, wanita itu pun berteriak histeris demi melihat pemandangan yang sangat mengejutkan di hadapannya. Ia benar-benar syok demi menemukan tubuh Bora yang sudah terkapar bersimbah darah di atas tempat tidurnya.
Dan tak berapa lama, gedung apartemen itu pun menjadi ramai. Sementara Minky tampak berusaha menerobos penjagaan para petugas di depan apartemennya. Ia berteriak histeris akan terpukul dengan kematian Bora istrinya. Di mana polisi pun menemukan jari tangan Bora yang patah akibat ingin melepaskan cincin di jari manisnya. Dan tentunya DNA milik sang selingkuhan yang telah diletakkan Minky di atas tempat tidur tersebut. Minky pun tak banyak bicara saat polisi menanyai dirinya tentang kematian istrinya. Termasuk sang tetangga yang saat kemarin Minky menghubunginya, seolah-olah ia mencari di mana Bora karena tak dapat menghubungi sang istri untuk mengambilkan popok dan susu untuk putrinya itu. Sedangkan pria itu tampak hanya tertunduk lesu saat polisi menginterogasi dirinya, di mana pelaku pembunuhan Bora mengarah pada dirinya, membuatnya benar-benar tak berdaya karena Minky telah merencanakan pembalasannya dengan sangat baik. Yang akhirnya pria itu pun dijatuhi hukuman atas kematian Bora, sedangkan Minky terbebas dari pembalasan dendamnya dan merawat putri kecilnya. Namun saat ia menemukan cincin pernikahannya dan foto-foto istrinya, ia pun tak dapat menahan kesedihannya. Bagaimanapun ia sangat mencintai Bora, namun penyesalan itu seakan tak dapat membendung rasa sakit hatinya atas perbuatan yang telah dilakukan sang istri. Ia pun membakar semua benda itu untuk melupakan semua kenangan pahit itu dan memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya demi gadis mungil yang sangat ia sayangi. Dan cerita pun berakhir guys. Tekan like dan subscribe. Terima kasih.